Om Swastiastu. Hai, selamat datang di Ekspedisi Alam Lain, channel kesayangan kita semua. Nah, kali ini kita akan ngobrolin tentang Borobudur dan Prambanan, candi ya. Nah, kita tahu kedua candi ini adalah salah satu candi yang dikenal oleh masyarakat Indonesia ya, dan salah satu yang terbesar mungkin ya di Indonesia. Dan kita tahu semua Indonesia memiliki kekayaan budaya yang begitu melimpah ya. Nah, ini adalah salah satunya. Kali ini kita ngomongin dari sisi gaibnya mungkin ya, Ben ya. Dari sisi sosok yang ada di sana dan suatu hal mungkin misteri-misteri yang belum diungkap mungkin ya. Tapi lengkapnya nanti kita akan ke sana ya. Suatu saat nanti ya kita akan ke sana lebih lengkapnya. Kali ini kita ngomongin Candi Borobudur dan Candi Prambanan dari sisi mata batin gaibnya Robin, dan diterawang ke sana ya, Ben ya. Nah, sebelum kita membahas ini lebih jauh, seperti biasa, kami ingin mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah share, subscribe, like, dan kalau teman-teman ingin membeli merchandise asli Ekspedisi Alam Lain, bisa kalian cek di Tokopedia dengan nama toko Sal Official Store. Nah, kita pertama akan membahas Borobudur dulu ya, Ben ya, sebelum Prambanan. Seperti biasa juga, saya akan membaca informasi dari internet ya. Nah, Borobudur adalah sebuah candi Buddha yang terletak di Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Candi ini terletak kurang lebih 100 km di sebelah barat daya Semarang, 86 km di sebelah barat Surakarta, dan 40 km di sebelah barat Laut Yogyakarta. Candi berbentuk stupa ini didirikan oleh para penganut agama Buddha Mahayana sekitar tahun 800-an Masehi pada masa pemerintahan Wangsa Syailendra. Borobudur adalah candi atau kuil Buddha terbesar di dunia, sekaligus salah satu monumen Buddha terbesar di dunia. Nah, singkat saja ya tentang Borobudur dari sumber yang saya baca ini dari Wikipedia. Mungkin langsung saja Gus Robin. Nah, saya coba terawang ya, silakan. Semampunya. Mungkin terawangan jarak jauh tidak begitu ampuh karena tidak 100% mampu untuk saya ungkap dari sisi gaibnya ya. Yang penting-penting mungkin saya akan dapatkan sedikit informasinya. Candi Borobudur di Jawa Tengah ya, Jawa Tengah, di desa Borobudur. Ada sih beberapa makhluk gaib saya lihat di sana. Yang jelas seperti membawa tombak dan membawa pedang masih. Ada juga yang seperti sosok-sosok yang ada di wihara seperti Buddha, seperti biksu ya. Maksudnya biksu dan biksuni ya. Biksu dan biksuni itu saya lihat juga ada di atas-atasnya, di bawah-bawahnya itu ada beberapa pasukan yang berjaga. Saya lihat juga di sana ada seperti burung besar, tapi sayapnya ini seperti sayap merak. Dan ada satu lagi seperti burung kinara ya, mungkin disebutnya kinara. Itu ada burung satu lagi yang setengah manusia setengah burung. Nah, mungkin saya pernah melihatnya di mana itunya, Taman Ujung. ya, Taman Ujung. Di sini saya melihatnya kinara dan kinari. Burung itu juga lumayan banyak di sana, tapi burung yang seperti burung cendrawasih itu juga ada, tapi besar ya, seperti Garuda, tapi bulunya itu seperti bercahaya dia. Di atas itu, di atas Candi Borobudur saya melihat sebuah bunga tunjung putih, tapi kulitnya biru. Di sampingnya ada seorang wanita yang duduk di atasnya, mungkin itu Dewi Kuan Im ya. Dewi Kuan Im. Dewi Kuan Im itu ada di atasnya, Di puncak, tapi di atas puncaknya, bukan di stupanya. Di atas stupanya, kan melayang di langit melayang. Saya lihat sering sekali ke sana, dan kadang saya melihat ada pasukan Nyi Roro Kidul ke sana, bertamu ke sana, bunyi cicak ya, benar. Dan ada beberapa raksasa penjaga di sana. Raksasa ini adalah dari agama Hindu yang dihadiahkan di sana sebagai pelindung.
Nah, dulu candi ini dibuat oleh arsitek agama Hindu. Ditambah juga pekerjanya ada juga yang beragama Hindu untuk membuatnya. Dibentuk oleh batu tertentu yang memang bisa ditumpuk-tumpuk tapi diisi seperti kayak perekat yang dibuat dari seperti batu-batuan yang atau tanah tertentu tuh untuk menempelkan. Tanah liat. Tanah liat ada juga yang seperti semen putih itu. Tapi ketika semen putih itu udah terkena matahari, dia akan menjadi menyatu. Ini zaman dulu seperti itu. Iya, kenapa ini dibuat? Kok bisa dilihat mungkin? Ini sebagai suatu penghargaan raja dan sebagai kenang-kenangan untuk selir-selirnya juga. Nah, ini dipersembahkan untuk selirnya, hadiah untuk selir-selirnya juga dipersembahkan untuk upacara besar. Untuk raja. Ini dulunya sebelum jadi candi ini apa? Hutan. Bukit enggak? Ya. Sebuah bukit yang ditanam dibentuk candi gitu mungkin ya? Tidak, tapi memang dipasang-pasang gitu ya? Memasang orang seperti biasa masih menggunakan. Tapi di bukit dipasangnya gitu ya? Dipasang-pasang ya. Yang mengerjakan ini masyarakat biasa. Masyarakat dari bawahannya. Nah, untuk di sekitarnya itu gimana dulu bentuknya? Maksudnya, apakah ada desa di sekitarnya? Ada pasar mungkin? Kalau dulunya desa pasar tidak ya, jauh sedikit dari sananya. Ada, agak-agak sedikit di luar daerah itu ada. Di dekat-dekat sana ada, tapi berarti tidak di dalamnya itu tidak. Ya, maksudnya di arealnya. Areal itu ya ada, tapi agak jauh sedikit. Berarti dia menyendiri gitu ya? Dia menyendiri. Kompleksnya Borobudur ini. Iya, memang untuk penghargaan untuk Sang Buddha karena raja ini sangat cinta akan ajaran Buddha dan ingin membuat sebuah kenang-kenangan hingga menciptakan sebuah itu yang di mana di dalamnya bercerita sedikit tentang kerajaan itu Buddha ya. Ada di bawahnya itu lukisan-lukisan. Ya, banyak lukisan-lukisan di bawahnya. Ukiran-ukiran, patung juga ada banyak. Ya. Ada sedikit kisah di sana sebenarnya. Itu mengisahkan tentang di mana pertemuan raja dengan selirnya, tentang pemujaan, tentang kehidupan. Ya. Masih zaman-zaman kuno dulu. Karena saking cintanya raja dengan ajaran Buddha. Dan sebagai kenang-kenangan sekaligus tempat pemujaan. Pembuatannya lama ya? Lama itu. Kalau saya lihat sih kurang lebih 75 tahun kayaknya. Lama sekali itu. Bukan satu raja yang bentuk, tapi raja pertama habis itu dibentuk lagi, dilanjutkan. Ada penerus-penerusnya hingga menjadi seperti itu. Tidak seperti sekarang membentuk suatu bangunan itu kurang dari setahun ya, tapi dulu memang sampai puluhan tahun, sampai bertahun-tahun, sampai puluhan tahun tergantung besarnya. Iya, apalagi ini kan Borobudur besar sekali ya, dan itu bukan batu yang ringan kalau bisa dibilang. Jadi kerjaannya itu benar-benar sedikit demi sedikit dikerjakan, dan keseniannya pun luar biasa, tinggi ya, budayanya luar biasa, dan ini salah satu keajaiban dunia. Nah, Indonesia punya kebanggaan sendiri. Saya pernah ke sana, tapi dulu waktu SMA ya. Iya, saya juga. Sampai tangan saya itu berdarah di sana. Terus saya oleskan darah saya di sana. Ya apa-apa. Suatu hari mungkin saya bisa kemari gitu dalam hati lagi. Ya. Jadi sebagai tanda saja. Ya, sekian aja mungkin ya, pembahasan tentang dari Candi Borobudur. Jadi maaf agak singkat karena ini penelusuran atau penerawangan dari jarak jauh, jadi tidak terlalu detail. Mudah-mudahan kita ke sana ya. Jika keadaan sudah aman dan kami mempunyai modal yang cukup, mungkin kami akan ke sana, dan jagalah budaya ini. Karena ini warisan dari leluhur. Ya. Dan kebanggaan dari Indonesia. Ya. Selanjutnya kita akan membahas Candi Prambanan. Seperti biasa saya akan membacakan sedikit informasi yang saya dapat dari internet ya. Candi Prambanan atau Candi Roro Jonggrang adalah kompleks candi Hindu terbesar di Indonesia yang dibangun pada abad ke-9 Masehi. Candi ini dipersembahkan untuk Trimurti, 3 dewa utama Hindu yaitu Brahma sebagai dewa pencipta, Wisnu sebagai dewa pemelihara, dan Siwa sebagai dewa pemusnah.
Berdasarkan prasasti Siwa Gerha, nama asli kompleks candi ini adalah Siwa Gerha, bahasa Sanskerta yang bermakna rumah Siwa. Dan memang di Garbha Griha atau ruang utama, candi ini bersemayam arca Siwa Mahadewa setinggi 3 meter yang menunjukkan bahwa di candi ini Dewa Siwa lebih diutamakan. Itu dia sedikit informasi. Langsung saja Gus Robin, penerangannya. Candi Prambanan. Candi Prambanan ya. Klaten, Jawa Tengah. Dalam mitosnya ini kan dibuat satu malam. Maaf ya, saya kurang setuju dengan mitosnya itu. Ini dibuat memang kerja bakti ya, oleh kerajaan. Ya itu kan dongeng ya. Itu dongeng ya, sebenarnya dongeng ya. Gitu. Ini memang tempat pemujaan dulu sang raja, yang saking cintanya pada agama Hindu, terutama pemuja Siwa. Namun ada beberapa anaknya yang suka memuja Brahma, dan ada yang beberapa anaknya yang suka memuja Wisnu. Nah, jadi sebagai pendirinya, seorang yang sakti dulu ada pada kerajaan itu, saya lihat mempunyai kemampuan yang dianugerahkan oleh Siwa, di mana dia mampu untuk meminta bantuan pada makhluk gaib, terutama dari kaum raksasa-raksasa. Ingin mempersembahkan candi itu kepadanya, namun gagal dan harus dilanjutkan yang lain. Nah, membuat patung Roro Jonggrang sebenarnya sebagai hadiah, bukannya Roro Jonggrang yang jadi batu, tapi itu bukan Roro Jonggrang, bukan itu hanya batu yang dibuat sebagai persembahan karena saking cintanya. Dan beberapa sosok-sosok suci juga saya lihat di sana, seperti yang berjenggot dan berpakaian putih-putih. Masih banyak yang bertapa di sana. Energi atau residual energinya masih tersimpan di sana beberapa. Sejenis-jenis seperti kakek bawa tongkat, tapi ada juga yang berdiri, ada yang bertapa seperti itu, ada yang bertapa begitu, ada yang seperti sini bertapa, ada yang bertapa seperti ini, ada yang bertapa seperti ini. Pokoknya banyak ya posisi tangan. Nah, mereka memang penganut ajaran Siwa. Saya ingin rasanya ke sana, karena leluhur saya pernah ke sana katanya. Saat dulu di masa itu ya. Entah apa yang sudah terjadi di sana dulu, pembangunannya sampai puluhan tahun, bukan satu hari. Itu kan dongeng ya. Dongeng. Oh ya, di sini saya tidak percaya dongeng itu. Jadi itu puluhan tahun pembuatannya dan rumit sekali. Iya. Dan tadi kan dibilang ada seseorang yang sakti memanggil raksasa gitu ya. Dan dikatakan gagal. Gagal karena kenapa? Ya itu gagal satu hari membuatnya. Itu dongengnya seperti itu, tapi dia tidak mengutuk Roro Jonggrang tidak. Cuma Roro Jonggrangnya. Maksudnya yang dijelaskan tadi itu dongeng bahwa dia memanggil raksasa gitu. Yang tadi diceritakan itu dongeng maksudnya. Dongeng saja itu. Bukan sebenarnya. Bukan raksasa yang membangun, itu manusia yang membangun. Cuma dia bisa mengendalikan raksasa untuk apa? Tapi kan raksasa ini gaib. Itu dongeng kan ya? Itu dongeng kan ya, bukan nyatanya. Bukan nyata itu. Nyatanya dibuat oleh manusia gitu ya, dibangun oleh manusia gitu ya. Atas perintah orang yang bisa mengendalikan raksasa-raksasa dan dunia gaib. Maksudnya orang yang bisa mengendalikan raksasa-raksasa dari dunia gaib itu menyuruh orang-orang untuk membuat itu. Tapi tidak menyuruh raksasa. Tapi gitu. Tidak menyuruh raksasa. Manusia sendiri. Karena tidak mungkin ya diangkat oleh raksasa gitu ya, nggak mungkin ya dari dunia gaib. Cuma kalau manusianya kerasukan raksasa atau diberikan stamina mungkin. Ya. Namun itu juga gagal. Hanya di bawahnya aja, hanya pondasinya saja yang mampu diciptakan. Tapi tidak sampai ke atas jauh akhirnya. Ya, maksudnya mungkin gini rencananya beliau dipanggil agar bisa jadi satu hari gitu. Ya. Ternyata gagal, tidak memungkinkan. Akhirnya ya karena sudah ada cetak birunya ya harus dilanjutkan gitu ya. Dan kesatria itu gagal menikah dengan Roro Jonggrang, namun saking cintanya dia membuat patung Roro Jonggrang. Gitu jadinya. Itu kisah aslinya. Bukan dongeng itu ya?
Jadinya dongeng mitos itu. Mitos lah, bukan asli. Dongeng itu kan ada asli ada palsu. Iya. Jadi bisa. Kalau nyatanya gimana? Nyatanya seperti tadi saya ceritakan. Nyatanya kan seperti ini ceritanya aja. Roro Jonggrang itu mau menikah dengan si A ini. Tapi dengan syarat si A harus bisa menyelesaikan 1000 candi seperti itu. Itu nyatanya? Ya, itu. Ini kisah nyata, saya menanyakan nyatanya. Kan dongengnya 1000 candi ini. Tapi kalau nyatanya itu bukan 1000 candi dibilang. Buat 9 candi. Yang ini tinggi, yang nyatanya ya, yang nyata candi ya. Yang tinggi gitu, bukan 1000 candi, 9 candi yang tinggi. Dan candi itu menggambarkan dengan patung saya diisi di sana. Roro Jonggrang. Salah satu candi yang memuja patung saya. Roro Jonggrang. Yang lainnya mungkin kan patung dewa, patung apa itu terserah dia. Si Ksatria A ini meminta bantuan pada makhluk gaib, itu raksasa-raksasa. Ksatria ini kan punya pasukan. Nah, disuruh membuat itu candi. Pasukan, dalam berapa hari? Dalam 1 hari memang. 9 candi dalam 1 hari. Ya, akhirnya mereka kerasukan ini yang bekerja ini tanpa lelah. Tak terasa lelah bekerja. Kalau orang kan bekerja coba bekerja kita dari pagi, start dari jam 6 pagi sampai 6 pagi lagi. Rasanya sudah pingsan ya. Ya, yang ini karena dirasuki oleh raksasa itu. Jadinya dia kuat staminanya. Akhirnya matahari terbit. Gagallah dia. Belum jadi candinya. Sudah terbit matahari. Akhirnya raksasa ini kembali. Karena raksasa ini mulainya jam kalau tidak salah jam 6.30 ya, agak masih udah apa namanya? Udah tidak ada cahaya lagi. Sekitar jam 6.30 apa jam 7 saya lihat itu. Ketika malam sampai jam 6 pagi jadinya. Kalau orang bekerja seperti itu, mengangkat-angkat barang kayak gitu kan bisa pingsan aja. Tanpa makan, tanpa minum. Tidak ingat waktu, tanpa makan, tanpa minum, seperti orang kerasukan ya, sudah hilang rasa tubuh sudah hilang. Ya, berarti mereka kabur raksasa itu ketika melihat cahaya matahari. Roh raksasa itu kabur gitu ya, energi raksasa itu kabur. Karena ini kan roh yang bukan roh, tapi energi yang masuk ya. Kerasukan dari jam 7 malam sampai jam 6 pagi. Ya. Bukan 1 hari sih itu ya, setengah hari itu ya. 1 hari ya. Karena kalau 1 hari pun dibuat dia bingung, tidak ada jalan lain. Jadi dicarilah malam bantuan dari raksasa, gagal juga. Hanya bisa menyelesaikan sedikit gitu. Sekali fondasinya masih selesai. Baru sedikit berbentuk lah, tapi sedikit dia gagal. Jadi itu kisah nyatanya. Beneran memang disuruh untuk membuat dalam 1 hari gitu ya. Cuma bukan 1000 candi, tapi 9 candi. Akhirnya atas kegagalan itu menyesal dia. Roro Jonggrang tidak jadi menikah dengannya. Tapi si Ksatria ini memaksa. Akhirnya Roro Jonggrang ini bunuh diri. Ksatria ini memaksa Roro Jonggrang untuk menikahinya. Tapi Roro Jonggrang menolak karena gagal. Karena memang dari awal Roro Jonggrang tidak berniat dengan menikah dengannya, makanya membuat sebuah persyaratan yang mustahil manusia lakukan. Tapi dipaksalah oleh rasa Ksatria itu karena punya kesaktian dia dipaksa. Akhir kabur Roro Jonggrang bunuh diri. Setelah itu ini yang apa namanya? Ksatria ini saking cintanya dia membuatlah patung Roro Jonggrang. Dan akhirnya tidak jadi itu. Akhirnya dilanjutkan oleh orang lain. Di mana terdengar oleh raja. Baru didengar oleh raja kejadian itu, akhirnya raja melanjutkannya. Karena ini adalah bawahan raja yang mengambil keputusan sendiri. Ksatria ini adalah bawahan raja. Kalau sosok-sosoknya selain yang residual energi, mungkin ada raksasa ada di sana. Raksasa. Tapi raksasa ini adalah penjaga di sana. Jadi dibilang hanya sebuah penjaga ya, tidak jahat. Baik mereka hanya menjaga tempat itu, jika ada yang jahat baru mereka. Ya, satpam gitu ya. Satpam lah tempat itu. Dan ada beberapa wanita-wanita cantik di sana saya lihat, seperti berpakaian-pakaian kuno zaman dulu.
Cantik-cantik soalnya. Entah itu peri apa-apa ya. Bukan sih. Mungkin itu residual energi yang dulu. Ya nanti suatu hari jika saya ada waktu mungkin ke sana. Saya pernah ke sana, tapi dulu. Oke, sekian aja mungkin pembahasan kita ya. Singkat karena ini juga penerbangannya jarak jauh jadi tidak terlalu detail. Tidak terlalu yang bisa kita gali. Mudah-mudahan kita bisa ke sana. Mudah-mudahan juga situasinya aman. Baru kita akan ke sana ya. Dan penelusuran lebih jauh lagi. Ingin sekali ke arcanya Dewa Siwa. Ya itu. Yang mudah-mudahan kita bisa ke sana ya. Secepatnya juga supaya situasinya aman dulu baru kita bisa ke sana. Oke, kita akhiri sisi kali ini pembahasan tentang Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Seperti biasa jangan lupa di-share, di-subscribe dan di-like, klik tombol lonceng supaya teman-teman mendapatkan notifikasi dari kami. Dan juga kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar atau tanyakan di media sosial kita. Ada Instagram, Facebook, dan Twitter. Kami undur diri. Saya Yogi. Saya Agus Robin aja. Pramu Santi. Om Santi 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 Om.